Data Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2020 menunjukkan bahwa sampah yang diproduksi setiap tahunnya mencapai 67,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, 37,3% diantaranya disumbang oleh rumah tangga. Kampanye pengurangan sampah sudah sering dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat. Namun kondisinya saat ini, pemanfaatan daur ulang barang yang tidak terpakai atau barang yang berpotensi menjadi sampah masih sangat kecil. Rustandi Misilu, warga Kampung Sukasari, Gunung Bohong, Kota Cimahi, adalah satu dari sekian banyak warga yang memanfaatkan barang yang tidak terpakai menjadi bahan yang bernilai seni. Stik es krim, kaleng bekas minuman, dan limbah plastik lainnya bisa menjadi benda bernilai seni yang sangat pantas jadi pemanis ruangan. Miniatur rumah dan miniatur sepeda motor adalah hasil sulapannya dari limbah kayu, plastik, dan kaleng minuman yang seringkali menjadi masalah setelah menjadi sampah karena sangat lama masa urainya. Bagaimana kiprahnya membuat miniatur rumah dan sepeda motor? Kita ikuti penuturannya dalam wawancara berikut ini. Pada hari ini saya bertemu dengan Kang Rustandi. Kalau di sini, di wilayah Gunung Bohong dikenalnya sama teman-teman bapak-bapak Kang Atan ya. Saya panggilnya Om Atan. Jadi wawancara ini juga nanti saya panggil Om Atan gitu. Assalamualaikum Om Atan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Om, bicara soal sampah tadi di awal saya katakan ada 60 juta ton ya, 60 sekian data dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2020. Tapi ada recycle, ada reuse. Ini ternyata Om Atan, wargi Tepas, beliau ini memiliki satu karya yang dihasilkan benda-benda yang tidak terpakai kembali. Atau benda-benda yang sudah tidak digunakan. Salah satunya adalah seperti di hadapan saya ini ada rumah-rumahan itu dari stik ini ya Om Atan ya? Stik es krim ya. Dari stik es krim dan ada juga kaleng kalau misalnya wargi Tepas minum minuman penyegar yang ada badaknya gitu ya. Jangan dibuang, tapi ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai seni. Contohnya adalah motor-motor yang ada di sini. Saya ingin nanya nih Om Atan. Pada awalnya ide pembuatan motor dari kaleng bekas minuman, kemudian rumah-rumah dari stik es krim itu sebetulnya munculnya dari mana? Ide munculnya mungkin dari tadinya memang ada ide dari orang lain juga tadinya masukan-masukan, cuman dilihat mungkin ada yang tidak mempunyai yang spesifikasi mungkin dari ukuran dari apa. Nah saya mencoba membuat sesuai dengan skala gitu Mas. Skala ini pasti ada ilmu hitungan teknisnya ya. Beliau itu dulu jurusan bangunan ya sekolahnya, jadi teknik bangunan. Makanya kalau bikin yang begini mah wah udah tidak aneh lagi. Kalau ada karya-karya motor juga, makanya tadi Om Atan bilang soal skala gitu ya. Nah, ini ke soal motor ya. Kalau tadi bicara bangunan dari stik es krim, itu juga munculnya apakah karena melihat bekas sampah kaleng minuman dan juga hal-hal sejenis, akhirnya ini kayaknya bisa dibikin sesuatu gitu. Ya tadinya mungkin dari iseng-iseng nyoba mengumpulkan barang-barang bekas yang memang udah nggak dipakai, biasanya kan banyak. Yang bertahun-tahun dikumpulkan, udah numpuk tadinya nih. Cuman bingung mau bikin apa, ya dapat ide. Nyoba-nyoba bikin motor, nyoba bikin kendaraan. Alhamdulillah mungkin hasilnya bisa dilihat yang ada sekarang ini. Mungkin baru memang perkembangannya baru motor aja ya. Tadi Om Atan bilangnya iseng aja hasilnya kayak begini gitu kan. Ada yang harus dimiliki tidak skill tertentu Om Atan ketika membuat motor ini? Dalam artian harus mengetahui sesuatu teknik tertentu dari yang harus dipelajari ketika bikin semacam ini? Kalau saya pribadi untuk motor mungkin tidak ada, hanya imajinasi aja mungkin ya. Yang perlu imajinasi, terus mencoba mungkin juga try and error-nya berapa kali sehingga bisa untuk hasil akhir yang ini sampai beberapa kali coba gagal, coba lagi. Ya ini mungkin yang paling maksimal untuk sampai saat saya ini mungkin ini. Mungkin yang penting imajinasi dulu mau bikin apa. Nah itu
soal nanti mirip atau tidaknya kan itu nanti mungkin berkembang lah, bertahap lama-lama akan mendekati yang ukuran dan bentuk yang proporsional lah gitu. Imajinasi, kalau bicara imajinasi, apakah perlu juga orang pinter gambar? Paling tidak punya keahlian gambar ya, karena pasti kalau yang ada di benak saya, kalau dia atau kalau misalnya Omatan nggak punya keahlian menggambar, nggak mungkin bisa presisi. Itu ada keharusan nggak sih? Kalau saya di gambar sih tidak, paling lihat ada istilahnya foto ya, foto gambar gitu mungkin. Nah dari situ bentuk-bentuknya diikutin mungkin gitu. Kalau digambar langsung sih tidak ada, tidak pernah. Jadi secara jalan aja ini, lihat gambar modelnya gini, dicoba dibentuk sampai menemui bentuk yang mungkin mendekati gitu. Kalau digambar sih tidak pernah. Jadi nggak perlu di-sketch dulu, asal lihat gambar. Nah, dicoba mungkin. Dan paham bentuk tentunya ya. Ya, dicoba disesuaikan dengan bentuk aslinya mungkin mirip-mirip gitu. Nah, jadi paham bentuk. Kalau misalnya wargi tepas teu apal-apal pisan bentuk motor. Komo motornya anu ciga di film-film perang baheula gitunya. Kalau misalnya nggak paham, nggak ngerti ya akan sulit gitu. Tapi dengan pemahaman itu pernah melihat, tahu bentuk gitu ya. Ada referensi gambar mungkin dicoba dibentuk sedikit-sedikit, juga mungkin berapa kali tidak sesuai dengan harapan tadinya. Gagal banyak yang mungkin akhirnya yang mendekati realnya mungkin ini yang bentuknya ya. Saya ingin ke bahan baku dulu. Untuk bahan baku ini perlu kaleng tertentu tidak? Artinya perlu kaleng yang sekelas minuman seperti di depan ya, ada La Segar, ada larutan cap kaki 3, ada kopi gitu, nggak apa-apa nyebut merek di sini mah. Aman. Dibantuan iklanku saya. Atau misalnya dari kaleng-kaleng kue semacam itu sebetulnya bisa dibikin juga. Sebetulnya kalau lihat dari referensi bisa juga, banyak juga saya lihat referensi dari kaleng-kaleng bekas biskuit, bekas susu juga bisa dibentuk untuk menjadi kendaraan ataupun bentuk-bentuk yang lain yang mungkin juga bisa jadi lebih menarik lagi. Hanya kebetulan kaleng seperti ini sudah memenuhi spek untuk membuat miniatur motor ini ya. Selain mudah dibentuk, untuk pengerjaannya juga mudah. Kalau menurut saya lebih mudah karena ketebalan untuk sengnya juga cukup lah, bisa kita dengan menggunting pun gampang gitu. Kekuatannya bagaimana, Om? Kekuatannya mungkin kalau untuk ini kan aluminium ya, pasti mungkin jangka panjangnya akan lebih awet. Jadi kalau aluminium itu jangka panjangnya akan lebih awet. Sebenarnya kalau kena benturan kecil gitu ya, misalnya ada anak main-main gitu segala macam, ini mudah penyok atau rusak nggak? Kalau penyok sih mungkin tidak, cuman karena ini kan kalau dipergunakan untuk mainan ya mungkin karena ini sistem lem, ya mungkin lepas 1-2 mungkin bisa jadi gitu kalau ini. Tapi kalau untuk kalengnya kuat kalau saya. Nah, artinya di sini bisa disimpulkan speknya adalah untuk yang senang miniatur, untuk hiasan pajangan akan lebih cocok ketimbang buat mainan ya. Ya, untuk hobi dan misalnya komunitas yang senang miniatur yang kecil-kecil, benda-benda yang kecil mungkin lebih bisa diterima lah. Nah, ini teman-teman yang suka motor-motoran, resep touring, di rumahnya harus ada yang beginian gitu. Makanya resep touring, tebaga koleksi nukia mah sakumaha gitu ya. Mang Agus Klopas, nah itu pemain band tapi resep pemotoran, nukia saya Mang Agus. Berapa lama? Satu aja ya, contoh kecil yang Vespa aja tanpa ada boncengannya itu waktunya dikerjakan berapa lama dan kesulitannya apa aja? Kalau Vespa mungkin untuk satu buah ya paling 3 hari lah. Kalau kita full ya diselang dengan kegiatan lain 3 hari kalau mungkin untuk bisa satu Vespa jadi. Untuk kesulitan paling untuk kerapihan pengelemannya aja, karena kan untuk pengeleman punya trik masing-masing lah biar bisa kelihatan rapi, terus lemnya juga tidak terlihat yang meluber-luber lah gitu. Ya mungkin perlu trik masing-masing, karena kalau saya triknya pakai sistem titik lemnya, jadi tidak langsung keseluruhan, jadi sistem per titik di ini, jadi terlihat mungkin agak rapih lah, tidak terlalu
Kalau bleber mah bleber lah gitu, nggak terlalu Dan kelihatan. kalau dengan sistem titik itu sepertinya akan lebih kuat ya, Ya, karena kayak dipaku seperti Nah, itu ya, ya, ya. Lebih prinsipnya lebih rapi ya. lebih rapi ya. Nah, Om Matan kan kalau dilihat motor itu tidak hanya bodi tapi ada rodanya, ada spion. Itu yang Harley Davidson juga ada mesinnya, itu kelihatan banget gitu. Nah, itu bahan-bahan lainnya untuk buat mesin, buat spion, buat apa namanya dashboardnya apa aja sih? Kalau untuk mesin itu digunakan memang dari kaleng juga, dari tutupnya juga. Ada limbah dari tutup kaleng seperti apa? Cantolan pembukanya itu kita tumpuk bisa jadi, terus dari per bekas juga bisa, dari limbah headset juga kita bisa gunakan sebetulnya. Tapi yang penting kita bisa menyesuaikan ini modelnya sesuai dengan apa, mendekati nggak dengan untuk mesin. Nah, kita bisa padu-padankan lah. Sebetulnya Pemutar kasnya juga sepertinya ya, dipakai ya? itu untuk rodanya juga kita pakai dari bekas limbah kaset dulu yang ada pitanya itu kita pakai si rollnya itu. Jadi kita bisa gunakan sebagai pelek lah. Dan stang-stangnya itu kan perlu ini ya, kayak besi-besi panjang begitu, pakai apa itu? Kalau stang dari kawat, kalau untuk pegangannya dari sisa-sisa paku ripet itu dipakainya. Oh, sisa paku ripet bisa dipakai ya? Bisa, ya. Dan untuk spion dipakainya dari paku payung bisa untuk spion, atau dari kancing cetet kalau nggak salah, kancing cetet. Kancing cetet bisa jadi spion. Itu di Vespa juga dashboardnya dari itu ya, dari kancing cetet ya. Kancing cetet ya. Yang mungkin yang penting dimensinya bisa masuk ke menyesuaikan dengan ukurannya. Jadi minimal apa tidak terlalu jauh dari skalanya lah. Untuk motor nih, sudah ada berapa banyak orang yang tahu dan responnya rata-rata bagaimana sih? Kalau yang responnya alhamdulillah positif dan banyak yang suka juga. Banyak yang pernah ke rumah melihat, kadang juga ada yang minta untuk dikoleksi lagi gitu. Tong menta wungkulnya, iya teh karya seni kudu dihargaan. Cek saya gitunya. Om Matan kalau ada yang bilang nanya tak kudu dihargaan, cek kurang gitu. Ya, artinya begini sebetulnya, ini adalah ide yang tidak murah, karena ide itu tentu saja membutuhkan imajinasi dan pemikiran lebih ya Om Matan. Artinya ketika kita melihat karya-karya semacam ini, kita harus bisa mengapresiasi sedemikian rupa. Ini kalau yang nggak biasa desain rumah pasti rada riweuh nih. Suka desain rumah juga ini kayaknya Om Matan ya. Kalau desain ya mungkin bisa, cuman tapi nggak terlalu ahli. Cuman kalau yang biasa-biasa pernah juga gitu. Ya. Cuman kalau ini, kalau saya buat yang ini memang lihatnya dari YouTube, dari istilahnya referensinya dari rumah-rumah kayu yang ada di YouTube. Saya coba dibikin Replikanya. ya, dibikinnya replikanya. Jadi memang si referensinya saya lihat model-model dari YouTube juga sih, dari rumah-rumah panggung, rumah-rumah kayu gitu. Ini yang relatif besar dan rumit. Kalau yang saya lihat ada 1, 2, 3 ya. Itu juga sama, yang kecil sebetulnya rumit dah. Saya mah tuh bisa naon dah soal. Nah, dari 3 yang besar dulu, masing-masing ini ada perbedaan waktu nggak di dalam pengerjaannya? Waktu ada mungkin, kalau untuk yang ini mungkin lebih lama, karena ini ukuran si papannya disesuaikan dengan ukuran aslinya. Jadi si sumpitnya itu ukurannya disamaratakan semua, tidak langsung pasang gitu. Jadi mengejar dimensi yang aslinya gitu, supaya terlihat lebih asli lah, lebih natural gitu ukurannya. Kalau yang sebelah sana bagaimana Om Matan? Yang ujung? Oh, yang ujung itu kalau untuk saya mungkin lebih cepat, karena pengerjaannya tidak memproses kayunya lebih banyak gitu, cuman langsung ditempel. Kalau yang ini kan harus istilahnya disamakan dulu ukurannya, dipotong-potong lagi. Nah, ada yang paling unik di antara bangunan-bangunan ini ya. Ini ada apa namanya? Biliknya. Bilik ini rasanya kalau yang jual seperti ini nggak ada. Ini bikin sendiri ya? Ya, sebetulnya ini bikin sendiri, dicoba cari-cari
bahan apa yang bisa pas untuk bikin bilik ini. Kebetulan ada yang ngasih info, coba beli di pasar tali bambu. Tali bambu ya, karena itu murah kan, satu gulungnya tuh 2.000. Setelah di rumah mulai dicacah lagi, diserut lagi, ditipisin, terus ukurannya juga diperkecil lagi, dianyam juga sendiri. Berarti dianyamnya sama seperti bilik. Iya, iya. Miniatur bilik ya. Artinya kalau ini pasti pengerjaannya yang paling lama kalau gitu Lama, ya. ya. Untuk bikin anyamannya juga membutuhkan waktu lumayan. Karena harus mungkin bikin ukuran yang besar dulu, baru dipotong-potong menyesuaikan dengan ukuran rumahnya. Sudah dijelaskan soal proses pembuatan rumah, pembuatan motor. Saya ingin ke lebih yang luas lagi. Kalau keterampilan semacam ini akhirnya nanti bisa dimungkinkan nggak bikin maket? Kalau orang biasanya bikin maket kan pakai akrilik ya. Ya. Ini dari bahan-bahan kaleng, kemudian dari bahan-bahan kayu, sebagian juga dari bambu. Dimungkinkan nggak sih Om Atan sebetulnya? Untuk market bisa aja, mungkin bisa. Untuk mungkin di tempat-tempat market, tempat-tempat wisata yang menggunakan material rumah kayu atau rumah bambu, mungkin bisa dibikin. Jadi ternyata satu keahlian ini bisa berkembang, Wargi Tepas. Tidak hanya bisa membuat satwa, tetapi dimungkinkan juga untuk membuat market. Hanya akan lebih baik kalau yang bahan-bahan seperti ini buat tempat wisata ya. Ya, mungkin lebih, karena sekarang banyak tempat wisata yang menggunakan bahan dari kayu, rumah-rumah kayu, rumah panggung dari kayu, dari bambu. Nah, mungkin bisa untuk diaplikasikan di miniatur itu. Pengelola objek wisata kalau yang mau kontak ya nanti ya. Asli ini mah bukan tawar gatra ya masuk gitu ya. Ini kita kembangkanlah potensi-potensi yang ada di Tatar Parahyangan ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi nilai lebih. Contohnya nih karya-karya Om Atan. Om Atan, saya jadi berpikir ya bahwa untuk bisa seperti ini tadi beberapa syarat sudah disebutkan sama Om Atan. Cuma saya ingin lebih mendalam lagi. Apa sih yang bisa mewujudkan mimpi seseorang kalau juga ingin bisa membuat karya-karya semacam ini, tidak hanya melulu dari bambu, dari kayu, dari botol-botol kaleng seperti ini, tapi dari yang lain. Apa kira-kira yang perlu dipersiapkan, baik itu personnya sendiri, kemudian skillnya juga. Yang penting mungkin kalau menurut saya yang penting satu niat untuk membuat lah, meskipun itu belum menyerupai bentuk asli, dicoba aja dulu. Itu kan mungkin nanti berkembang. Kalau skill nanti juga mungkin waktu demi waktu bisa diasah lah untuk Kemauan nuka hiji berarti ya. Yang penting coba aja dulu bikin, soal itu bagus tidak kita nanti kan bertahap, lama-lama juga kita akan menemukan trik tipsnya bagaimana, akan ketemu sendirilah. Tiap orang yang bikin miniatur ini pasti punya trik dan istilahnya cara-cara tersendiri sesuai dengan yang dia dapatkan dari pengalaman membuat sesuatu gitu. Selain kemampuan, selain kemauan maksud saya, apakah juga perlu ada belajar atau referensi atau ngulik sesuatu? Kalau saya referensi ada, cuman melihat aja model orang lain begini kok bisa. Nah, saya coba bikin tapi tidak sama dengan yang kita lihat di istilahnya tidak meniru lah dengan yang udah ada. Coba kita bikin yang punya ciri kita sendiri gitu. Artinya juga biar ada pembeda. Seperti ini saya belum pernah lihat yang Vespa seperti ini modelnya gitu ya. Ini yang dua ini sangat penting menurut saya. Ketika kita juga memiliki satu referensi atau beberapa referensi, kenapa enggak referensi itu dijadikan sesuatu yang kemudian menginspirasi untuk membuat yang berbeda. Nah, apa yang dikerjakan Om Atan adalah seperti itu, terutama untuk motor-motor dan si rumah-rumah ini. Ada pembeda yang bisa menjadi ciri khas, karena ciri khas penting ya. Ya, menurut saya tuh kalau ciri khas menjadi nilai lebih dari suatu benda lah mungkin. Karena nanti kan kita bisa punya kebanggaan sendiri karena berbeda dengan yang udah ada gitu. Jadi tidak sama dengan, tidak apa-apa kita melihat referensi dari orang. Cuman kalau bisa kita kembangkan lagi, mempunyai ciri khas masing-masing lah. Jadi tidak kita niru itu
sesuai dengan yang apa yang kita tiru, tapi kita kembangkan lagi. Karena untuk meniru itu kan jadi kita bisa membuka wawasan kita, oh modelnya gini, kita bisa kembangkan lagi, mungkin jadi lebih baik lagi gitu. Lebih baik dan berbeda. Sekarang Taruna Gunung Bohong RW 5 tahun 80-80-an mah ulah jadi pengekor, mending jadi pelopor. Seperti itu ya. Terakhir ini sebetulnya kalau yang Om Atan sendiri lihat, karena sekarang kan banyak orang itu berwirausaha ya. Banyak orang itu berbisnis. Ini nilai bisnisnya potensial nggak sih sebetulnya hal semacam ini? Sebetulnya potensial untuk orang-orang yang mungkin juga sama satu gelombang, istilahnya satu yang sama-sama suka miniatur, suka-suka. Karena untuk pasaran ini kan juga mungkin kalau saya lihat banyak. Selain dari komunitas motor juga pasti pasarnya masih ada. Untuk yang senang seni juga pasti ada. Nah itu mungkin untuk pemasaran ini apa? Untuk segi dari ekonominya mungkin. Punya nilai ekonomis, itu yang disampaikan Om Atan. Jadi trigger juga buat wargi Tepas untuk mengikuti hal yang sana, membuat suatu kreativitas untuk menghasilkan potensi ekonomi. Jadi punya sesuatu yang menjadi ciri khas, punya sesuatu yang berbeda, punya kreativitas yang kemudian nanti bisa memiliki potensi bisnis. Kalau mau berbisnis sama Om Atan juga boleh, nanti tanya-tanya. Di halaman tepas.id depan kan ada tombol biru WA ya. WA aja, nanti saya kasih nomornya Om Atan. Jadi nggak lewat saya, nanti langsung saya referensikan ke Om Atan bagaimana kalau ingin misalnya memiliki miniatur semacam ini, atau mau belajar bareng gitu ya. Siap banget. Tapi ulah belajar wae terus eta mun kitu mah harus tumbuh bersama gitu ya. Tong nyokot ilmuna terus ngajengkat itu tekaci gitu. Juga mungkin kalau ada yang ingin tahu lebih banyak menghubungi nomor Om Atan ya. Mangga silakan mangga dengan senang hati. Tidak akan saya sebut di sini, kontak saja nanti di nomor WA tepas.id 08212 891 8391. Saya sebut satu kali karena di depan itu sudah ada di tombol biru tepas.id ada ikon WA-nya. Ada tinggal kontak, nanti kami sampaikan nomor kontak Om Atan untuk bisa pengen tahu nih harganya berapa misalnya. Kalau pesen bagaimana? Mangga itu mah langsung ya. Dan Om Atan terakhir ada pesan-pesan tidak untuk terutama generasi muda ya. Anu biasanya pengennya saya mah hayangna neang teh duitnya langsung gede. Langsung kata soal kreativitas apa yang ingin disampaikan Om Atan? Untuk kreativitas ya mungkin mudah-mudahan untuk untuk para pemuda mungkin bisa memanfaatkan lah barang-barang yang ada dulu di sekitar rumah, dicoba dibentuk, diolah, mungkin bisa menjadi bahan-bahan yang ada nilai jualnya, nilai seninya, dan otomatis pasti ada akan nilai ekonomisnya untuk sendiri ataupun nanti bisa berkembang menjadi sumber pemasukan yang lain mungkin lah, selingan untuk masuk ke pendapatan di luar istilahnya gaji, ada sampingan dari usaha-usaha yang selain kita juga menyalurkan hobi, juga kita menghasilkan rupiah untuk diri kita sendiri mungkin gitu. Tuh, bahkan tidak hanya selingan, siapa tahu nanti Om Atannya tiba-tiba orang pengen belajar ya udah kita bisnis bareng, teboga anak buah loba. Ini yakin pasti bisa menghasilkan. Om Atan, hatur nuhun ya. Sami hatur nuhun. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih keren lagi. Nanti juga amin, banyak amin. orang yang kemudian bisa berbisnis soal ini sama Om Atan ya. Amin amin. Hatur nuhun satatnya Tepas Adi. Makasih banyak. Terima kasih Om Atan dan wargi Tepas. Nantikan liputan-liputan kami yang lainnya. Hal-hal yang menarik hanya di tepas.id. Baik wargi tepas.id, jangan lupa buka terus webnya di www.tepas.id, dan Anda juga bisa subscribe YouTube tepas.id. Morgan Indrio Margono undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.